Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pendidikan agama Islam kelas 10 kurikulum merdeka semester genap tahun pelajaran 2022-2023 mulai nomor soal 11 sampai dengan nomor 20. Sebelum kita membahas seluruh soalnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak terlewat video barunya. Dan untuk video ini apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Selamat menyaksikan. Nomor 11. Apakah yang dimaksud dengan mahabbah? A. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tempat berserah diri dalam segala usaha dan hasil akhir setiap manusia. B. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya pusat pengharapan setiap usaha manusia. C. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya serta menjadikan kepentingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kepentingan lainnya. D. Takut apabila dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hidupnya jauh dari jalan yang diridhoinya dan takut mendapat siksa karena berbuat maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Menunjukkan memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan agar memperoleh pujian atau sanjungan. Jadi, apa arti mahabbah? Jawaban untuk nomor 11 ini adalah C. Lanjut nomor 12. Apa yang dimaksud dengan khauf? A. Takut apabila dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hidupnya jauh dari jalan Allah, dari jalan yang diridhoinya, dan takut mendapat siksa karena berbuat maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya serta menjadikan kepentingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kepentingan lainnya. C. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pusat pengharapan setiap usaha manusia. D. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tempat berserah diri dalam segala usaha dan hasil akhir setiap manusia. E. Menunjukkan memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang benar adalah A. Khauf itu artinya takut. Lanjut soal nomor 13. Apakah yang dimaksud dengan raja? A. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pusat pengharapan setiap usaha manusia. B. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya serta menjadikan kepentingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kepentingan lainnya. C. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tempat berserah diri dalam segala usaha dan hasil akhir setiap manusia. D. Menunjukkan memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan agar memperoleh pujian atau sanjungan. E. Takut apabila dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hidupnya jauh dari jalan yang diridhoinya dan takut mendapat siksa karena berbuat maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang benar untuk soal ini adalah A. Roja artinya mengharap, pengharapan.
Baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yakni nomor 14. Apakah yang dimaksud dengan tawakal? A. Menunjukkan garis miring memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan agar memperoleh pujian atau sanjungan. B. Takut apabila dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hidupnya jauh dari jalan yang diridhoinya dan takut mendapat siksa karena berbuat maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya serta menjadikan kepentingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kepentingan lainnya. D. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pusat pengharapan setiap usaha manusia. E. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tempat berserah diri dalam segala usaha dan hasil akhir setiap manusia. Jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah E, karena tawakal artinya berserah diri. Nomor 15. Ajaran Islam berisi materi keimanan, ibadah, akhlak, muamalah, jinayat, dan lainnya. Pada aspek keimanan ada yang dikenal dengan syu'abul iman, yang artinya titik-titik-titik. A. Pokok keimanan. B. Cabang-cabang keimanan. C. Ajaran keimanan. D. Dalil keimanan. E. Intisari keimanan. Jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah B. Cabang-cabang keimanan. Lanjut soal nomor 16. Seorang hamba selalu berharap agar semua perbuatan yang dilakukannya sehari-hari diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku tersebut termasuk dalam syu'abul iman kategori titik-titik-titik. A. Roja. B. Khauf. C. Bertobat. D. Ikhlas. E. Syukur. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah A. Roja. Karena berharap artinya roja. Lanjut nomor 17. Dalam salah satu hadis yang dijadikan dalil syu'abul iman, terdapat tingkatan yang tertinggi dan terendah dari syu'abul iman. Adapun tingkatan yang terendah dari syu'abul iman yang dimaksud adalah titik-titik-titik. A. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Menyambung silaturahmi. D. Berbakti kepada kedua orang tua. E. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Jawaban untuk nomor 7 adalah E. Lanjut nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Cabang iman yang berkaitan dengan masyarakat umum berjumlah 19. 2. Cabang iman yang berkaitan dengan hati berjumlah 24. 3. Cabang iman yang berkaitan dengan pengikut berjumlah 10. 4. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan berjumlah 7. 5. Cabang iman yang berkaitan dengan anggota tubuh berjumlah 38. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut yang merupakan bagian syu'abul iman,
menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 4, dan 5, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4, E. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 18 ini adalah B. Lanjut nomor 19. Menunaikan amanah adalah salah satu syu'abul iman pada kategori yang berkaitan dengan masyarakat umum. Berikut contoh yang menunjukkan penerapan perilaku tersebut adalah A. Denny menitipkan sepeda kepada Aman, tetapi Aman meminjamkannya kepada Reza. B. Salim lupa telah membuat janji kepada Rudi untuk mengerjakan PR bersama. C. Sahla memberikan surat kepada orang tuanya yang dititipkan oleh ibu guru. D. Zaki memakai baju milik Budi tanpa izinnya. E. Sakir terlambat ke sekolah karena hujan sangat lebat. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah C. Kita lanjutkan nomor 20. Pada saat Anda meminjamkan uang kepada teman yang membutuhkan, yang seharusnya teman Anda lakukan agar sesuai dengan salah satu cabang syu'abul iman adalah A. Berpura-pura lupa. B. Tidak menggantinya dengan sengaja. C. Menunda-nunda pembayarannya. D. Mengganti uang pinjaman tersebut. E. Berbohong tidak memiliki uang. Jawaban yang benar adalah D. Baik, kita akhiri sesi ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.